Baik, sekarang kita masuk pada ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran adalah segala pembahasan mengenai Al-Quran, baik langsung maupun tidak langsung. Mula-mula dibahas tentang pengertian Al-Quran, baik secara bahasa maupun istilah, termasuk di dalamnya tentang wahyu. Kemudian dibahas tentang bagaimana cara Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jalla ke lauh mahfuz, dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, dan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dibahas tentang makiyah dan madaniyah, apa yang menjadi ukuran satu surat atau ayat dikelompokkan menjadi makiyah dan madaniyah. Apakah tempat turunnya, waktu turunnya, atau sasaran kepada siapa pesan-pesan Al-Quran disampaikan. Para ulama juga tidak lupa membahas tentang ayat yang pertama dan terakhir turun secara mutlak, dan juga yang pertama dan terakhir turun dalam tema-tema tertentu. Kemudian pembahasan dilanjutkan tentang sejarah pengumpulan Al-Quran, baik dari sisi hafalan dan penulisannya, mulai dari zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan zaman Khalifah Utsman bin Affan. Tak lupa pada bagian ini dikemukakan beberapa tuduhan tentang pengumpulan Al-Quran dan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Kemudian dibahas tentang ayat dan surat, berapa jumlah ayat dan surat-surat Al-Quran, susunan ayat dan surat-surat, dan juga penamaan masing-masing surat, apakah bersifat tauqifi atau taufiki. Selanjutnya dibahas tentang asbabun nuzul, yaitu peristiwa yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad kemudian turun Al-Quran. Ya. Juga dibahas tentang turunnya Al-Quran dalam 7 huruf sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut? Apakah 7 dialek bahasa Arab atau ada pengertian lain? Para ulama tidak satu kata dalam masalah ini. Kemudian juga dibahas tentang qiraah atau cara baca Al-Quran yang bersumber dari cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraah mana yang dapat diterima dan mana yang ditolak? Apa kriterianya? Dan siapa saja imam-imam qiraah yang masyhur? Kemudian tentang nasib mansukh. Apakah terdapat nasib mansukh dalam Al-Quran? Sebagian ulama menolak adanya nasib mansukh, sebagian lagi menerima, bahkan sangat mudah menetapkan satu ayat dimansukh oleh ayat-ayat yang lain, sehingga jumlah nasib mansukh sangat banyak. Tetapi ada juga yang ambil jalan tengah, yaitu menerima dengan sangat selektif setelah mencoba menggabungkan ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan dengan menggunakan pendekatan tahapan hukum, taksis, hukum yang umum dan sejenisnya. Kemudian dibahas tentang muhkam dan mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan muhkam dan mutasyabih? Apa saja aspek-aspek tasyabuh? Bagaimana sikap para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Dan apa hikmah dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran? Tak lupa juga dibahas tentang munasabah dalam Al-Quran, yaitu hubungan antara satu ayat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Hubungan antara satu surat dengan surat sebelum dan sesudahnya. Dan juga dibahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kenapa beberapa bagian dari kisah Al-Quran diulang-ulang dalam beberapa tempat? Apakah ada kisah-kisah yang fiktif? Kemudian mukjizat Al-Quran juga merupakan pembahasan sendiri. Dibahas juga tentang mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa, sejarah, ramalan masa depan, dan aspek ilmu pengetahuan. Terakhir dibahas tentang tafsir Al-Quran, pengertian tafsir, bentuk, metode, dan corak atau warna penafsiran. Termasuk juga dalam pembahasan ini
Pembahasan tentang tafsir Quran tematis atau tafsir maudhu'i. Demikianlah gambaran ringkas tentang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Semoga bermanfaat.